saya akan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, jadi sebelum kita menganalisis, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa regresi logistik ini merupakan analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel respon sebagai data kualitatif dan variabel penjelas, yaitu data kualitatif maupun kuantitatif. Nah, untuk pengubah respon berupa kolom regresi logistik atau biner maupun polikotom atau ordinal. Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan regresi logistik biner dengan datanya data panel. Untuk regresi logistik ini dapat dibedakan menjadi dua, ada binary logistic regression dan multinominal logistic regression. Pada kali ini saya menggunakan binary logistic regression, yaitu ketika atau regresi logistik ini digunakan hanya menggunakan dua kemungkinan variabel respon Y. Pada kali ini saya menggunakan dua kemungkinan, yaitu 0 dan 1. 0 ini kemungkinan tidak mengalami financial distress, dan 1 ini kemungkinan mengalami financial distress. Oke, lanjut. Langsung saja kita analisis menggunakan aplikasi Evius. Dan sebelumnya kita harus menyiapkan datanya di Excel terlebih dahulu. Datanya sudah siap, kita copy, kemudian buka SPSS-nya. Nah, kita paste di sini. Oke, datanya sudah masuk. Kemudian, kita ganti untuk namanya. Yang pertama ini sebagai X1, X2, X3, X4, dan ini Y. Type-nya numerik semua, weight-nya 8 dengan 2 desimal. Untuk labelnya, kita cantumkan di sini sebagai variabel char, X2-nya sebagai ROA, X3 sebagai FBR, X4 sebagai BOPO, dan terakhir Y atau financial distress. Financial distress. Nah, untuk values-nya, karena menggunakan Y ini merupakan data biner, yaitu 0 atau 1, kita memasukkan value-nya 1, labelnya dia kemungkinan mengalami financial distress. Kita add, dan values 0 ini kemungkinan tidak mengalami financial distress. Financial distress. Klik add dan klik OK. Setelah itu kita langsung analisis datanya dengan cara mengklik analyze, kemudian regression, kemudian binary logistik. Nah, untuk variabel dependent-nya yaitu financial distress atau finan Y. Untuk covariant-nya atau variable independent-nya yaitu char, X2-nya ROA, X3-nya DR, dan X4-nya BOPO. Nah, untuk kategorinya kita diubah terlebih dahulu. Kita setting, klik save. Nah, probabilities ini F beta boleh, ini continue. Kemudian option, classification plot, Hausmann-Lemaitre how goodness of fit, history listing of residual, correlation of estimation, iteration history, dan CI for exponential. B ini outlier. Oke, selanjutnya kita continue. Nah, sudah selesai, klik OK. Sini kita bisa mengetahui atau dapat tercantum hasilnya logistic regression. Nah, untuk case processing summary, ini merupakan N atau banyaknya data.
Nah, dari yang telah kita masukkan tadi, jumlah datanya atau jumlah sampelnya sebanyak 171 sampel. Nah, untuk dependent variable encoding di sini dengan menggunakan dua kategori, yaitu kategori 0 tidak mengalami financial distress dan kategori 1 mengalami financial distress. Kemudian, untuk blok 0 beginning block, ini merupakan iteration history atau min 2 log likelihood atau maksimum likelihood sebelum dimasukkannya variabel independent. Jadi nilainya 131,267 sebelum dimasukkan ke dalam atau dimasukkan variabel independennya. Dan ini juga data classification table atau prediksi atau kemungkinan sebelum dimasukkannya variabel independent, yaitu tidak mengalami financial distress 149 dan mengalami financial distress 22 dengan persentase correction 87,1%. Nah, ini step 0 sebelum dimasukkannya variabel independent, dan ini sebelum dimasukkannya variabel dependent atau variabel. Nah, ini merupakan hasilnya. Untuk logistic regression, ini ada dataset 0, case processing summary, di mana N ini merupakan banyaknya data. Di sini ada 171 sampel. Kemudian, dependent variable encoding, di sini ada value atau nilai 0 yang tidak mengalami financial distress dan value 1 yaitu mengalami financial distress. Untuk blok 0, beginning block, ini iteration history-nya sebanyak 131,267. Ini merupakan hasil sebelum dimasukkannya variabel dependent atau variabel financial distress. Ini juga sebelum dimasukkannya variabel Y. Classification tabelnya kemungkinannya yaitu 149 yang tidak mengalami financial distress dan mengalami financial distress sebanyak 22. Bank Umum Syariah dengan persentase 87,1%. Nah, ini variabel integration sebelum dimasukkan variabel dependent atau variabel Y, dan ini variabel not in the equation sebelum dimasukkannya variabel Y. Nah, untuk blok 1 ini merupakan metode atau hasil setelah dimasukkannya variabel dependent atau variabel financial distress. Ini omnibus test of the model coefficient merupakan uji secara simultan. Ini data Hosmer and Lemeshow test atau uji goodness of fit test. Ini kontingensinya. Kemudian ini classification table atau uji akurasi setelah dimasukkan variabel financial distress. Nah, ini merupakan hasil dari analisis regresi logistik, dan ini correlation matrixnya. Dari sini baik demikian pembahasan mengenai cara analisis regresi logistik pada aplikasi SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.